Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Nah, membahas mengenai rumah sakit ini tidak hanya membahas soal pelayanan kesehatan saja, namun juga penetapan pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang ada juga menjadi fokus rumah sakit untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Membahas mengenai pelayanan kesehatan yang berstandar ini, kami akan membahasnya pada hari ini dalam Sapa Jateng Lingkar TV bersama para narasumber yang telah hadir di sebelah saya, yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Saiku selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kendal. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Galuh. Oke. Kemudian ada Wakil Direktur, ada Pak Widyo Ertanto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Kemudian ada Wakil Direktur juga ada Dr. Masuti. Selamat pagi. Kabar baik, Dokter? Alhamdulillah baik. Oke. Ini membahas mengenai standar pelayanan yang mungkin beberapa kali kita sampaikan, kita bahas bersama-sama juga di kesempatan yang lalu soal standar pelayanan. Nah, ini saya akan bertanya-tanya soal standar pelayanan yang biasa disebut dengan mungkin akreditasi seperti itu. Dokter Saiku, sebenarnya konsep dari standar pelayanan atau akreditasi ini sebenarnya seperti apa, Dok? Terima kasih, Mbak Galuh. Untuk yang kesekian kalinya kita ketemu di acara Sapa Jateng nih, Mbak ya. Iya, dengan betul sekali. Lingkar TV, moga-moga sekelumit tentang informasi akreditasi ini bisa menjadi pemahaman untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita yang memerlukan layanan di rumah sakit. Untuk standar akreditasi ini yang tahun 2022 ini kita memakai standar akreditasi rumah sakit standarisasi dari Kementerian Kesehatan. Terus untuk tujuannya kenapa ini kita harus distandarisasi untuk pelayanan rumah sakit, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua adalah untuk melindungi segenap sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit, karena dengan adanya akreditasi ini tentunya dalam bekerja kita tetap memakai pedoman, panduan, bahkan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang ketiga adalah apakah kita di rumah sakit itu sudah terlibat dalam program-program nasional, karena tidak hanya di FKTP saja tapi di rumah sakit juga ikut terlibat dalam program nasional kesehatan. Contohnya adalah TB paru, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain. Berarti bisa dibilang bahwa sistem akreditasi atau penilaian berstandar ini wajib hukumnya gitu untuk seluruh rumah sakit atau gimana, Dok, ini? Wajib hukumnya karena ini sudah menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan. Ketika rumah sakit ini mempunyai izin operasional, itu wajib hukumnya untuk melaksanakan akreditasi, dan tidak hanya rumah sakit pemerintah, juga rumah sakit swasta juga. Apalagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu salah satu syaratnya harus lulus akreditasi rumah sakit. Berarti memang sudah di standarkan harus wajib, berakreditasi, wajib apalagi kalau yang ada BPJS-nya juga gitu. Seperti itu. Gitu. Itu juga wajib, Pak. Salah satu syarat untuk ikut bekerja sama dengan BPJS. Ini kita membahas mengenai akreditasi. Ini kan juga ada penilaian akreditasi, ini sebenarnya meliputi apa saja ini? Kita ke Pak Wid mungkin, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi untuk akreditasi memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa akreditasi itu tujuannya untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan untuk keselamatan pasien. Kemudian untuk standar-standarnya itu kita mengacu pada Kemenkes RI nomor 0107/Menkes/1128 tahun 2022, yaitu tentang standar akreditasi. Kemudian untuk hal-hal yang dinilai dalam standar itu, yang pertama yaitu tentang kelompok manajemen. Kemudian yang kedua tentang kelompok pelayanan yang berbasis pada pasien. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keselamatan pasien, dan yang keempat tentang program nasional. Mungkin itu, Mbak.
Jadi memang semua sudah dikategorikan dan semua memang harus dinilai sesuai standar yang ada, sesuai aturan yang berlaku seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi sudah ada standarnya seperti itu. Oh, okay. Kemudian untuk sebenarnya masa akreditasi ini berlaku berapa tahun nih, Dr. Saiko? Untuk akreditasi ini berlaku 3 tahun, Pak. 3 tahun sekali kita ketika ini sudah habis masa akreditasinya, itu juga harus mengulang lagi untuk melaksanakan akreditasi. Jadi tiap 3 tahun rutin, tuh, Pak. Rutin. Apakah kemarin juga memang selalu 3 tahun atau seperti apa, atau mungkin bisa berubah-ubah gitu? Kemarin karena kebetulan pas ada pandemi COVID, akhirnya yang seharusnya dilaksanakan di 2022 perkiraan sekitar November, karena tadi ada COVID, sehingga sesuai dengan kebijakan pemerintah kita diberi toleransi untuk bisa mundur. Akhirnya kita laksanakan di bulan Desember, bahkan diberi kesempatan sampai tahun 2023 bulan Desember juga sampai akhir ini. Nah, ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan lebih awal. Tentunya lebih awal lebih bagus gitu intinya, Pak. Kita sudah melaksanakan daripada nanti kita tunda-tunda. Tadi kalau membahas mengenai standar yang ada, tadi kan ada beberapa komponen gitu. Untuk persiapan dari standar yang ada ini tadi seperti apa ini? Kita ke Dr. Mastuti. Baik, terima kasih. Untuk persiapan penilaian akreditasi ini sudah kita mulai dari awal tahun, karena memang sesuai dengan jadwal 3 tahun sekali, itu harusnya November 2022 kita dinilai. Namun karena ada perubahan kebijakan di mana elemen penilaian ini baru keluar bulan April, sehingga kita persiapan itu baru bulan Juni. Ya, di bulan Juni itu kita mengajukan untuk pembimbingan akreditasi dengan standar Kemenkes 2022, ini Starkes dari Lars DHP. Nah, kemudian setelah pada bulan Juni kita melakukan pembimbingan, di bulan sekitar bulan September dan November itu kita melakukan survei simulasi untuk menilai apakah persiapan selama bulan Juni sampai bulan awal November itu sudah layak untuk dinilai. Nah, dari survei simulasi kita dapat masukan bahwa ada beberapa elemen atau standar penilaian yang memang perlu kita perbaiki. Dan kemarin di awal Desember kita dilakukan penilaian survei akreditasi dari lembaga akreditasi Lars DHP. Jadi prosesnya tidak instan tapi cukup lama. Tadi berbicara mengenai pembimbingan sebelum akreditasi, itu seperti apa itu? Jadi pembimbingan sebelum akreditasi kita belajar bersama, karena ini standar Starkes ini kan baru, sehingga kita menyamakan persepsi bagaimana memahami standar tersebut, kemudian elemen-elemen penilaiannya, sehingga rumah sakit dalam mempersiapkan dokumennya, baik itu pedoman ataupun kebijakan ataupun standar prosedur serta implementasinya di lapangan itu sesuai dengan yang memang dikehendaki pembuat kebijakan itu, sehingga tidak ada salah persepsi dalam mempersiapkan penilaian. Nah, ini kita kalau berbicara mengenai proses akreditasi yang baik untuk menghasilkan nanti penilaian yang baik pula. Ini prosesnya seperti apa? Tapi tahan dulu dokter, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa masih bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV dan kali ini kami masih akan membahas mengenai sistem akreditasi di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal. Nah ini sebelum ke Dr. Mas Tuti kita ke Dr. Saiku dulu nih dok. Sebenarnya ada nggak kiat-kiat yang sudah disiapkan dari rumah sakit nih untuk menghadapi akreditasi di tahun ini seperti itu? Ya tentunya kalau kita ingin mencapai suatu tujuan tentunya kita harus punya kiat yang sama. Kiat-kiat yang pertama yang kita lakukan adalah semua yang ada di Hospital RSUD Suwondo Kendal ini harus merasa memiliki dulu. Kita tumbuhkan rasa kepemilikan. Yang kedua adalah kerjasama tim. Karena semua yang ada di rumah sakit ini ketika kerjasama timnya tidak bisa jalan, ya karena yang dinilai juga kerjasama tim, tidak hanya perorangan. Terus yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa ini, kita beberapa bulan sebelum pelaksanaan ini kita adakan gathering. Nah, dari gathering inilah tumbuh rasa memiliki, rasa kerjasama tim, sehingga harapan kita untuk mewujudkan lulus paripurna ini bukan hanya sekedar impian, ini memang menjadi tujuan dan keinginan kita bersama. Jadi tidak hanya keinginan dari manajemen saja. Jadi semua harus punya tekad yang sama, punya keinginan yang sama untuk mewujudkan rumah sakit ini lulus paripurna. Gitu. Kalau tadi dibilang ada gathering, ini apakah sama dengan konsepnya dengan rapat koordinasi atau seperti itu dok? Kita semua kita ajak jalan-jalan dan di sana kita bentuk teamwork untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, rasa kerjasama. Bahkan waktu itu kita ajak jalan-jalan ke
Malang dan di Probolinggo ya. Di sana ada satu tim misalnya di adventure itu kan menjadi satu tantangan kita bersama, bahwa tantangan seperti inilah yang kita lalui, dan alhamdulillah berkat gathering ini rasa tumbuh memiliki dan kerjasama itu nampak di sana gitu. Biar solid dulu sebelum berperang begitu. Sebelum berperang. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kita ke prosesnya ini, Dr. Mas Tuti. Tadi kan membahas mengenai ada kiat-kiatnya. Nah, ini proses untuk akreditasinya supaya nanti hasilnya baik. Ini seperti apa prosesnya? Baik ya. Menyambung yang tadinya, setelah kita ada pembimbingan, kemudian ada survei simulasi. Nah, untuk persiapan penilaian ini kita membuat kelompok kerja yang disesuaikan dengan standar-standar penilaian yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur. Nah, kemudian tugas dari kelompok kerja ini adalah menyiapkan dokumen-dokumen. Sebetulnya akreditasi ini kan kita sudah berjalan lama ya, beberapa kali, tahun 2007, tahun 2015, kemudian tahun 2019, dan yang paling baru tahun 2022, sehingga kita melakukan review terhadap kebijakan yang sudah ada, kemudian pedoman ataupun standar prosedur yang ada, dan disesuaikan dengan standar elemen penilaian yang terbaru dan juga kondisi di rumah sakit yang terkini. Kemudian dari kelompok kerja ini juga menyampaikan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat rumah sakit, karena memang akreditasi ini tidak hanya berupa dokumen, tapi menulis apa yang sudah dilakukan rumah sakit selama ini, dan yang sudah kita tulis ini kita implementasikan dalam pelayanan rumah sakit ya. Sehingga harus ada sinkronisasi ya antara apa yang ditulis dengan apa yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di unit ataupun instalasi. Nah, sosialisasi ini kita lakukan secara rutin ya, melalui apel pagi ya, di mana masing-masing kelompok kerja ini menyampaikan standar yang memang harus dilakukan di setiap instalasi ataupun ruangan ya. Selain sosialisasi di apel, kita juga mengadakan pelatihan yang memang wajib untuk dilaksanakan. Ya. Ada yang memang kita harus mengirim ke luar ya, dengan workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang memang harus diikuti di luar rumah sakit. Namun kita juga ada beberapa pelatihan yang diadakan sendiri, in-house training, seperti pelatihan PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, kemudian pelatihan BHD ya, bantuan hidup dasar yang harus diikuti oleh seluruh komponen rumah sakit, tidak hanya oleh petugas medis ataupun perawat atau kesehatan, namun seluruh karyawan, baik itu yang memang karyawan rumah sakit sendiri ataupun outsourcing. Jadi ada beberapa pelatihan yang memang di standar penilaian akreditasi ini harus dilakukan. Tadi saya sebutkan ada pelatihan PPI, kemudian pelatihan BHD, kemudian ada pelatihan bagaimana karyawan ini bisa mensikapi kondisi emergensi atau kebencanaan rumah sakit nih. Ada bagaimana pelatihan menggunakan APAR, kemudian bagaimana melakukan evakuasi ketika ada kebakaran ataupun kebencanaan yang lain, dan beberapa pelatihan yang lain. Artinya memang semua sivitas hospitalia itu wajib mendapatkan pelatihan dan juga mengikuti pelatihan tersebut. Gitu. Oke. Boleh nambahin? Oke, boleh. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Direktur, kemudian sama Bu Wakil Direktur, bahwa persiapan-persiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi seperti tadi. Kemudian ada juga persiapan-persiapan yang di luar tadi ya, karena kita kan untuk akreditasi ini awalnya adalah menunjuk siapa yang mau melakukan atau lembaga mana yang mau melakukan akreditasi terhadap kita ya. Jadi kan kalau dulu itu akreditasi
hanya satu lembaga yang menilai, tapi sekarang ada 5 lembaga. Nah, salah satunya adalah LARS DHP itu. Nah, makanya waktu awal-awal kita menentukan siapa yang mau mensurvei kita. Jatuhlah kepada lembaga akreditasi LARS DHP itu. Nah, kemudian strategi yang lain sebelum menentukan bahwa itu LARS DHP akan mensurvei kita, itu kita masuk dulu ke LARS DHP. Dengan cara apa? Dengan cara tenaga kita atau karyawan kita menjadi asesor di DHP itu, sehingga linknya akan lebih mudah. Untuk persiapan fisik itu kan juga dinilai oleh akreditasi. Jadi persiapan fisik itu kita sesuaikan dengan standar yang ada juga. Misalkan UGD itu harus ada ruang dekontaminasi misalkan. Nah, itu kita cukupi seperti itu. Nah, jadi fisik juga tidak luput dari perhatian kita. Pembangunan seperti itu. Jadi memang tahapannya cukup banyak dan tidak bisa instan begitu. Dan malah dari rumah sakit yang mencari lembaga tadi untuk mensurvei setelah seperti itu. Oke. Nah, ini untuk persiapan yang lain mungkin untuk mencapai target akreditasi yang baik ini seperti apa ini, Pak Wid? Terima kasih. Jadi persiapan yang lain tentu saja tadi sudah banyak kami sampaikan ya, dari Pak Direktur, kemudian dari Bu Wakil Direktur, itu dari sebelum akreditasi jauh-jauh hari, bahkan 1 tahun sebelumnya ya Bu. Jadi 1 tahun sebelumnya itu seperti saya sampaikan tadi, kita mengirim 2 orang ya untuk menjadi asesor yang masuk di LARS DHP itu. Kemudian setelah masuk di situ, kemudian kita timbang-timbang ya dari berbagai berbagai lembaga akreditasi itu, maka terpilihlah LARS DHP karena di situ sudah ada orang kita yang ada di LARS DHP itu. Kemudian setelah terpilih, kemudian kita minta elemen penilaian. Ya, elemen penilaian itu kan setiap lembaga berbeda-beda, tapi standarnya memang sama. Semuanya sesuai dengan dari Kemenkes itu standar akreditasi ya. Terus kemudian elemen penilaian berbeda-beda, makanya kita minta ke LARS DHP agar sebagai panduan kita waktu nanti dinilai itu sesuai dengan elemen yang ada, seperti itu. Ya. Ini kalau tadi berbicara mengenai peran yang berkecimpung di proses akreditasi ini, selain dari Civitas Hospitalia, ini ada stakeholder yang berperan di sini mungkin, Dr. Saiko. Ya, terima kasih. Jadi untuk stakeholder yang berhubungan dengan RSUD Suwondo Kendali sebenarnya ada 3, Pak. Jadi yang pertama tentunya owner lah. Owner di sini adalah Bupati Kendal atau Kepala Daerah Kendal. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan, karena dari struktur organisasi OPD kita di bawah di Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah ada Dewan Pengawas lah. Dewan Pengawas ini sebenarnya juga representasi dari owner atau pemilik. Apa kira-kira peran mereka dalam menyiapkan ketika kita sudah mau menjalankan akreditasi? Jadi beliaunya yang Pak Bupati ini juga bahkan di waktu akreditasi sendiri beliau hadir sendiri, itu mau support kita dalam rangka melaksanakan penilaian. Itu minimal support moral sehingga kita bisa eksis dalam menjawab, kita eksis dalam menjalankan peragaan-peragaan yang akan dilaksanakan atau yang diminta oleh surveyor. Yang berikutnya adalah tentang dukungan, dukungan baik itu sarana prasaranya maupun dukungan SDM. Ketika kita tidak dipenuhi tentang kebutuhan SDM, tentunya kita juga tidak bisa berjalan dengan eksis, termasuk sarana prasarana yang lainnya. Karena apa? Karena yang dinilai oleh
lembaga surveyor ini atau surveyor ini adalah pertama yaitu tentang manajemen, bagi tata kelola rumah sakit itu bagaimana, standar SDM-nya juga bagaimana, termasuk sarana prasarana yang harus kita miliki sesuai dengan tipe rumah sakit kita, yaitu tipe rumah sakit B. Nah, itulah yang banyak dukungan baik itu sarana prasarana maupun biaya dari pemerintah daerah gitu. Berarti memang kehadiran stakeholder itu memang sangat berpengaruh dalam terhadap proses akreditasi kemarin. Minimal support mental gitu loh. Oke. Kemarin berarti Bupati hadir? Alhamdulillah bisa hadir secara pribadi walaupun ini di hari kedua. Sebenarnya kita berharap di hari pertama bisa hadir karena beliau kemarin pas ada pelantikan kepala desa sehingga diwakilkan oleh Pak Asisten. Namun di hari kedua beliaunya bisa hadir secara pribadi. Kalau ini berbicara soal akreditasi kemarin nih, saya penasaran mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai proses akreditasi yang kemarin mungkin Dr. Mastuti? Ya. Baik, terima kasih nih. Jadi untuk proses penilaian akreditasi ini sejak awal kita sudah mendaftar ke lembaga penilai dan menentukan tanggalnya, kira-kira kapan kita akan mengajukan penilaian. Karena ada 2 tahun terkendala pandemi ini terjadi penumpukan sekian banyak rumah sakit yang akan mengajukan penilaian. Banyak antrian seperti itu. Kita mendaftar dulu untuk menentukan memang kita dapat terakreditasi pada tahun ini. Memang di awal Februari itu sempat ada surat edaran gitu nih bahwa maksimal itu Februari 2023 itu harus sudah terakreditasi semua, sehingga kita merencanakan tahun 2022 harus terakreditasi dan akhirnya itu kita pilih tanggal awal Desember. Kita udah jauh-jauh hari sudah menentukan Desember itu harus sudah tersurvei. Ini kita melengkapi persyaratan untuk pendaftaran di LASDHP, mengirimkan beberapa dokumen termasuk hospital bylaw atau peraturan rumah sakit, kemudian struktur organisasi rumah sakit, kemudian daftar sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk juga alat-alat kesehatan, jumlah ketenagaan dan sebagainya. Nah kemudian kurang lebih 1 bulan sebelum penilaian itu kita diberikan semacam link aplikasi untuk mengupload dokumen-dokumen yang memang akan dinilai sesuai dengan standar dan elemen yang diminta. Ya. Nah untuk penilaian akreditasi yang sekarang memang mengkombinasikan antara metode daring dan metode luring. Kalau yang dulu kan selama 3 hari bahkan 4 hari itu benar-benar surveyor tuh melihat dokumen ya di sini, kemudian melihat lapangan ya secara langsung. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita jadi ada inovasi salah satunya penilaian dokumen itu jauh-jauh hari sudah kita upload di sistem aplikasi dari CDHP itu, dan asesor yang akan menilai itu sudah bisa melihat dokumen-dokumen yang akan disesuaikan dengan standar yang ada, sehingga seminggu berikutnya setelah penilaian itu benar-benar ketika ke rumah sakit ya melihat implementasi di lapangan secara langsung. Jadi tidak terlalu habis waktunya untuk melihat dokumen. Bedanya dengan akreditasi yang lama seperti itu, jadi benar-benar fokus di implementasi di lapangan. Begitu, Mbak. Oke. Nah, kita masih akan membahas mengenai akreditasi ini, tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV dan masih membahas mengenai proses akreditasi yang kemarin dilaksanakan di RSUD Dr. Haji Suwondo, Kabupaten Kendal. Ini kita ke Pak Wid. Pak Wid, ini sebenarnya bagaimana indikator prioritas yang menjadi pokok utama dalam akreditasi kemarin Pak di RSUD Kendal nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi indikator yang menjadi prioritas dalam akreditasi di rumah sakit yaitu tentu saja yang pertama adalah tentang mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, itu yang utama ya. Tapi itu ada beberapa indikator tentang mutu di rumah sakit. Itu ada mutu prioritas nasional, kemudian mutu prioritas rumah sakit, dan ada mutu prioritas unit. Jadi untuk mutu prioritas nasional itu antara lain ada kepatuhan cuci tangan, kepatuhan alat pelindung diri ya Bu ya, memakai alat pelindung diri, kemudian kepatuhan waktu tunggu pasien itu. Jadi dalam hal ini nanti bisa dijelaskan oleh Bu Mastuti karena beliaunya selaku direktur, wakil direktur pelayanan. Jadi mungkin lebih paham tentang itu. Berarti memang dari indikator yang terkecil pun itu sudah menjadi indikator penilaian akreditasi seperti tadi cuci tangan, seperti itu. Ini Dr. Mastuti mungkin bisa ditambahkan soal indikator tadi. Menambahkan ya bahwa untuk standar penilaian mutu di Starkes 2022 ini ada indikator mutu wajib nasional atau indikator nasional mutu. Dan indikator nasional mutu ini diukur oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan pelaporannya juga secara nasional. Itu ada 13
indikator mutu nasional atau yang sering disebut INM, indikator nasional mutu. Itu ada 13 komponen mutu yang memang harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Sehingga dengan melihat indikator nasional mutu ini kita bisa melakukan perbandingan dengan rumah sakit lain. Ini letak rumah sakit kita itu ada di posisi mana? Salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Widyo, kepatuhan terhadap cuci tangan, kemudian penggunaan alat pelindung diri, kemudian waktu tunggu di pelayanan rawat jalan, itu ada indikatornya. Kemudian respon time terhadap operasi yang segera dilakukan, kemudian juga kepatuhan terhadap formularium nasional dan beberapa macam indikator terhadap panduan praktek klinik yang ada. Jadi ada 13 indikator nasional mutu yang memang secara nasional kita dilihat. Kalau memang pada waktu penilaian akreditasi paparan direktur, indikator kita kok jauh dari standar nasional, ini juga langsung akan diketahui. Jadi rumah sakit akan berlomba bagaimana meningkatkan mutu rumah sakit agar sesuai dengan standar nasional mutu. Nah, selain standar nasional mutu itu ada standar prioritas rumah sakit. Yang ini dinilai sendiri oleh rumah sakit dan ditentukan kira-kira yang akan menjadi prioritas perbaikan untuk tahun ini apa gitu. Kalau punya rumah sakit Kendal, kita mengambil indikator prioritasnya itu pelayanan PONEK. Apa itu PONEK, Dok? PONEK adalah pelayanan obstetri, emergensi, komprehensif, dan pelayanan obstetri neonatal komprehensif, emergensi komprehensif. Oke. Jadi pelayanan untuk ibu melahirkan dan bayi yang bisa lahir, karena memang angka kematian ibu atau angka kematian bayi ini masih menjadi PR yang harus kita selesaikan bersama-sama. Di rumah sakit mempunyai komitmen untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia, Kendal khususnya, bagaimana menekan angka kematian ibu, menekan angka kematian bayi ini dengan menggunakan standar-standar mutu yang sudah kita sepakati. Misalnya bagaimana respon time pelayanan terhadap ibu-ibu yang hamil dengan preeklamsi berat di UGD itu harus segera diberikan obat-obatan untuk mencegah kejang. Kemudian bagaimana ketika ibu yang mau melahirkan itu akan dioperasi, itu harus dalam waktu 1 jam itu harus sudah berproses untuk dilakukan operasi. Kemudian bagaimana kepatuhan dokter itu dalam mengisi rekam mediknya, laporan operasinya, dan hasil laboratorium itu juga ada standarnya. Jadi dalam waktu 1 jam itu harus sudah segera dilaporkan ke direktur, ke dokter penanggung jawab pasien. Dan kemudian selain indikator prioritas rumah sakit yang kita ambil PONEK, ada indikator mutu unit. Nah, indikator mutu unit ini ditentukan oleh masing-masing unit. Nah, unit terkecil di rumah sakit kan instalasi. Jadi ada mungkin dari instalasi rawat jalan, ini memilih standar mutu instalasinya apa, kemudian di instalasi bedah sentral itu memilih standar mutu untuk unitnya apa, kemudian instalasi rawat inap misalnya mengambil standar mutunya itu untuk hari rawat inap itu jangan terlalu panjang gitu, sehingga secara komprehensif kita bisa meningkatkan mutu rumah sakit gitu. Cukup. Tadi berarti ada indikator standar nasional rumah sakit sama ada unitnya seperti itu. Berbicara mengenai standar di rumah sakitnya, akreditasi ini, pasti kan ada di dalamnya pelayanan kesehatannya, kemudian tenaga kesehatan, gedung-gedung, dan mungkin ada yang lainnya. Ini sebenarnya seperti apa standarnya ini, Dokter Saiku? Ya, terima kasih Mbak Galuh, bahwa sebenarnya di penilaian akreditasi rumah sakit ini tidak lepas dari regulasi yang ada, yaitu yang pertama yang dipakai adalah Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44, itu yang dipakai acuan. Yang kedua adalah tentang
Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29. Yang ketiga adalah tentang klasifikasi rumah sakit, yaitu PMK 47 tahun 2001. Nah, surveyor ini itulah acuannya. Ketika mereka mensurvei mulai dari SDM-nya itu juga mengacu dari ketiga regulasi ini. Kalau kita lihat mulai dari Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa rumah SDM-nya itu juga harus mempunyai SIP, surat izin praktek dokter. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak punya SIP artinya prakteknya ya praktek ilegal gitu, Pak. Atau bahkan mungkin apa namanya, Bu? Malpraktek ya, karena tidak punya SIP. Tidak hanya berhenti pada SIP, namun demikian mereka juga harus dikredensial. Kira-kira kewenangan yang mereka punya itu apa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ketika mereka di bangku kuliah. Nah, ini ada tim dari komite medis untuk mengkredensial mereka, dan itu dilakukan setiap 3 tahun. Jadi kira-kira ada punya kompetensi lebih dari yang kemarin atau bahkan kurang. Nah, ini yang menilai adalah tim kredensial dari komitenya masing-masing, baik itu kalau dokter ya komite medis, kalau perawat dari komite keperawatan. Setelah di kredensial, mereka juga kalau yang baru juga harus diorientasikan. Ada orientasi juga. Dia tidak hanya sekedar membawa ijazah baik itu bebas praktek melayani. Ini juga harus diorientasikan bahwa di rumah sakit Kendal ini tata caranya, alurnya, bahkan kalau melayani pasien seperti apa ini juga harus diorientasikan, karena bekerja di rumah sakit kan tidak sendirian. Kita adalah bekerja sama tim ya, bekerja sama tim mulai dari pendaftaran, mulai dari pemeriksaan di poli, bahkan dari penunjang. Kita ada 4 penunjang, yaitu mulai dari radiologi, laboratorium, ada dari gizi, ada farmasi, bahkan instalasi jenazah ya. Berarti ada 5. Nah, ini kan harus tahu ketika mereka apa yang harus dilakukan, apakah harus ada pemeriksaan penunjang laboratorium atau mungkin radiologi. Nah, ini kan mereka kan harus tahu siapa dokternya, bagaimana mekanismenya. Itulah tujuan dari orientasi. Terus yang kemudian ini kan dari alur atau dari kompetensi atau perizinan yang mereka miliki. Dan berikutnya untuk mempertahankan kompetensinya juga mereka juga harus mengikuti pelatihan minimal dalam 1 tahun itu 20 jam. 20 jam dalam 1 tahun mereka harus dapat itu, dan itu insya Allah kita fasilitasi untuk pembiayaannya. Berarti memang dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Okay. Dari rumah sakit. Mungkin mereka mau seminar, mau workshop, bahkan termasuk yang internal, ada yang dinamakan in-house training, pelatihan di dalam rumah sakit itu juga kita fasilitasi gitu. Itu untuk gimana, Bu? Dan kita punya instalasi diklat. Jadi mereka yang mengelola mana-mana yang harus ikut pelatihan, termasuk ini yang belum pelatihan, termasuk mereka pelatihan apa yang harus mereka peroleh, harus mereka dapati, itu yang menentukan adalah di diklat ini, harus pengetahuan mereka minimal. Semuanya terdata. Iya. Itu dari SDM lah. Untuk dari fasilitasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk tata letaknya juga ada regulasinya, Mbak. Jadi mulai dari IGD, di mana itu harus IBS, itu termasuk yang bersalin tadi yang disampaikan oleh Bu Hadi tentang Polri, itu juga tidak boleh jauh-jauh dari IGD. Itu sudah ada di dalam regulasinya itu. Kira-kira kenapa itu, Dok? Itu seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu harus kan ada tindakan cepat. Ketika tindakan cepat kok harus misalnya membutuhkan ruang IBS atau bedah sentral, ini kan dekat. Jadi mereka ketika tidak bisa dilayani tindakan di IGD, mereka kan cepat. Jadi waktu emasnya itu golden periodnya ini yang harus dapat. Padahal paling enggak setengah jam, Bu ya. Setengah jam dari pasien datang harus ada tindakan ini. Kalau nanti tempatnya jauh, memakan waktu lama,
Akhirnya respon time-nya kita yang jadi ini dari tetak lata, tetak tempat-tempat mana yang harus dekat dengan tindakan. Termasuk juga zona juga begitu. Harapannya antara zona pelayanan klis dan manajemen juga harapannya juga apakah sudah terpisah gitu, karena tidak boleh jadi satu gitu, harus satu terpisah. Dan itu juga dinilai berdasarkan regulasi yang ada. Jadi mereka survei ini benar enggak ini sudah menjalankan regulasi yang saya sebutkan tadi. Itu juga dilihat dari segi tata, termasuk itu tadi yang sudah sampaikan tentang keselamatan pasien. Seandainya yang namanya resiko di rumah sakit, kemungkinan ada bencana, kemungkinan ada kebakaran, bahkan ada gempa, bagaimana sih kita mau ada titik kumpulnya, dan itu harus ada arah-arah itu loh. Oh, di sana titik kumpulnya, ketika ada kebakaran siapa yang melakukan pertama kali, itu apakah sudah sarana yang ada misalnya APAR atau sudah tersedia apa belum, seandainya pun tersedia apakah sudah dikontrol rutin. Itu harus ada tandanya, kalau kapan ngontrolnya, tanggal berapa, siapa yang mengontrol, itu dicek mereka. Itu termasuk tadi yang ketika dengan APAR nggak bisa, siapa yang harus dihubungi untuk menyalakan atau menggunakan hidran, termasuk seandainya hidran itu sudah maksimal, kita minta pertolongan ke luar, misalnya dengan damkar ya. Dan damkar itu juga ada mekanisme di sana, siapa yang harus minta pertolongan, sampai segitu dalamnya semua, gitu itu dari tata letak sarana prasarana seperti itu, Bu. Dan itu ada semua di regulasi yang saya sampaikan tadi gitu. Kalau mengenai pelayanannya ini seperti apa, Dok, standarnya? Pelayanannya sesuai dengan tipe B juga kita ada di klasifikasi rumah sakit, yaitu PMK nomor 47 tahun 2001 sana, bahwa untuk tipe B dari TT-nya aja untuk rumah sakit daerah 200 harus lebih minimal 200 itu dari jumlah TT-nya. Terus dari perbandingan atau rasio antara ICU ya, dari ICU dan TT yang kita punyai juga harus 10%, itu harus terpenuhi di sana. Itu juga dilihat. Termasuk khusus untuk rumah sakit daerah ini antara perbandingan antara kelas 3 dan kelas 1 ke sana sampai VIP juga dilihat. Kalau di rumah sakit pemerintah 60% untuk penyediaan tempat tidur untuk kelas 3, yang lainnya yang 40% untuk yang kelas 1 yang ke sana atau yang VIP dan sebagainya. Lain dengan rumah sakit yang swasta, justru rumah sakit swasta kebalik. Mereka yang untuk yang pasien kelas 3 atau yang pasien biasanya tanda kutip adalah pasien BPJS itu yang kelas 3 itu yang PBI itu 40%, kalau kita 60% ya. Yang untuk pasien umum dan kelas 1 ke sana mereka yang 60%. Itu untuk yang rumah sakit swasta. Oke. Ini memang cukup kompleks sekali, semua diatur dalam standar aturan akreditasi itu tadi. Nah, ini soal akreditasi yang kemarin nih, sebenarnya apakah ada kendala yang ditemukan di lapangan ini, Pak Wid? Baik, Mbak. Jadi tentu saja ini adalah program yang besar ya. Program yang besar. Kita juga punya beban untuk mengagulkan itu sehingga akreditasi itu akan paripurna seperti itu. Tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi untuk akreditasi itu memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi, apalagi kalau dari segi fisik ya Mbak ya, karena ini adalah akreditasi dilaksanakan pada akhir tahun ya, dimana kita tahu sendiri bahwa akhir tahun itu adalah banyak kegiatan ya kan? Apalagi di bulan Desember ya, semua kegiatan numpuk di situ. Nah, dengan hal itu teman-teman juga fokusnya banyak di kegiatan-kegiatan yang dikejar itu kan. Tentu saja untuk akreditasi kadang ada yang sedikit terlibat karena memang teman-teman fokusnya di tempat lain. Kemudian untuk pembangunan juga di akhir tahun itu, sehingga
secara estetika ya, secara estetika, kemudian secara keselamatan, kemudian secara dilihat dari PPI infeksinya seperti apa, itu kan namanya pembangunan itu ya tahu sendiri ya Mbak ya, karena semrawut lah kalau kita anggap semrawut. Tapi itu dapat kita atasi dengan cara apa? Dengan cara waktu ada pembangunan itu kita tutup. Ya, kita sesuaikan dengan regulasi. Apabila ada pembangunan waktu, ya sebenarnya tidak waktu akreditasi saja, semuanya itu pasti kita tutup, sehingga itu akan mengurangi infeksi, terus kemudian keselamatan kerja bagi pekerjanya juga tercapai seperti itu. Kemudian untuk kendala-kendala yang lain, tentu saja kita baru saja menghadapi COVID ya. Jadi di saat COVID yang harusnya kita itu sudah berbenah-benah untuk melakukan agitasi, sudah melakukan persiapan untuk agitasi, itu terabaikan karena kita fokusnya saat COVID itu memang tercurah di COVID ya, begitu nggih Bu. Jadi tenaga kita, pikiran kita semuanya di sana. Yang harusnya waktu itu kita secara dokumen ya, dokumen itu kita tulis dengan benar, waktu ada COVID itu kadang terabaikan, sehingga itu numpuk di saat kita akreditasi. Itu mungkin kendala-kendalanya ya. Mungkin kendala-kendala yang lain juga banyak, tapi syukur alhamdulillah semua kendala-kendala itu dapat kita atasi dengan baik berkat kerjasama tim yang solid dari Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal. Istilahnya memang cukup kredit kalau di akhir tahun seperti itu ya Pak. Ini kalau untuk tadi kan manfaat akreditasi untuk rumah sakit. Nah, ini kalau berbicara manfaat untuk masyarakat ini seperti apa ini akreditasi? Karena kan banyak masyarakat yang mungkin beranggapan akreditasi itu pasti manfaatnya cuma untuk rumah sakit. Nah, ini untuk meluruskan mindset masyarakat ini seperti apa ini, Dok? Terima kasih. Jadi memang beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa akreditasi itu hanya untuk kepentingan rumah sakit. Pendapat itu ya bisa benar juga bisa kurang benar gitu Pak. Namun demikian sebenarnya esensi dari akreditasi ini adalah sebagai jaminan Pak. Jaminan mutu dan jaminan keselamatan pasien. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan standar baik itu standar kompetensi, SDM, standar sarana prasarana, bahkan tempat itu kan ada standarnya. Nah, ketika ini standar-standar sudah dijalankan, tentunya tadi mutu dan keselamatan pasien itu akan terjamin. Nah, disinilah tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat, untuk rumah sakit, meyakinkan masyarakat bahwa siapapun yang berobat di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal ini benar-benar aman, ramah dan sebagainya. Karena apa? Karena di akreditasi ini juga dinilai tentang service excellence-nya. Jadi tidak hanya tadi standar-standar, tapi juga bagaimana service ini komunikasi ketika mereka menyapa, ketika mereka mendaftar juga dipraktekkan. Apakah benar standar yang ini sudah dilaksanakan? Bahkan di cross check Pak, tidak hanya kepada petugas tapi di cross check ke pasien atau keluarga pasien, apa benar tadi yang disampaikan Mbak ini itu di cross check, sehingga ini sangat objektif sekali dalam dalam penilaian rumah sakit. Ujungnya adalah menjadi jaminan tadi Pak, jadi jaminan dan kepercayaan kepada masyarakat ketika menggunakan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal ini. Itu aja mungkin Pak. Okay. Mungkin dari Dr. Masuti atau Pak Wid menambahkan terkait manfaat akreditasi untuk masyarakat ini. Makasih ya. Untuk manfaat bagi masyarakat adalah seperti tadi disampaikan Bapak Direktur, menjadi jaminan mutu, pelayanan yang nanti akan diterima oleh masyarakat. Harapannya masyarakat yang berobat di RSUD Dr. Suwondo Kendal akan merasa puas dengan servis yang kita berikan,
Dan setiap tahun juga kita akan ada ini survei kepuasan pasien dan alhamdulillah selalu meningkat. Jadi harapannya kepuasan pasien meningkat dan mereka akan mengajak kenalannya, kemudian saudara-saudaranya untuk berobat di RSUD Dr. Suwondo Kendal. Pak Wid, ada yang ditambahkan mungkin? Oke, cukup. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai akreditasi secara rinci, bahkan sampai istilahnya ke akar-akarnya semua diatur, sudah ada standarnya seperti itu dan dinilai ya, semoga nanti hasilnya juga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai yang diharapkan oleh rumah sakit. Nah, terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk berbincang-bincang bersama kami, dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama Sivitas Hospitalia di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal. Nah, nantikan episode selanjutnya di Sapa Jateng Lingkar TV.